Sidang lanjutan gugatan terkait perkara keaslian ijazah Joko Widodo kembali digelar di Pengadilan Negeri Solo. Pihak penggugat menyoroti tidak adanya fisik ijazah asli yang dihadirkan dalam persidangan. Sementara pihak tergugat berdalih dokumen tersebut tidak bisa dihadirkan karena disita pihak kepolisian. Sidang lanjutan gugatan dengan tergugat pertama Presiden ke-7 RI Joko Widodo digelar di Ruang Suryadi PN Solo hari ini. Sidang yang dipimpin Majelis Hakim Ahmad Satibi beragendakan pembuktian untuk tergugat. Kuasa hukum tergugat Jokowi YB Irban menyebut ijazah asli kliennya saat ini berada di tangan penyidik Polda Metro Jaya sebagai barang bukti dalam perkara lain yang melibatkan Roy Suryo dan kawan-kawan. Oh, berarti baru karena eksepsi. Oke. Putusan tentang eksepsi. Oke. Sampai hari ini nggak ada ijazah, baik dari UGM maupun dari polisi. Oke. Dari surat tanda terima ini tidak ada ijazah aslinya. Iya. Yang dari UGM. Terima kasih, Bapak. Satu lagi, salinan putusan Oh, ya. Putusannya bukan dari Ya. kopi. Iya. Kopi, misalnya bisa. Iya, ya. Jakarta Pusat yang dia Sama halamannya sama. Ya. Nanti kehadiran Bapak di sidang akan seperti apa, dan beliau tegaskan bahwa nanti saya akan hadir di persidangan dan menunjukkan ijazahnya. Jadi itu hal-hal yang mungkin kalau selama ini masih dipertanyakan oleh berbagai pihak mengenai Pak Jokowi nggak akan hadir, ijazahnya tidak akan tunjukkan, itu tidak benar, dan kami tegaskan Pak Jokowi akan hadir nanti di persidangan dan menunjukkan ijazahnya. Semua dari SD, walaupun yang dipersoalkan yang UGM mungkin, tapi yang sebelum-sebelumnya Pak Jokowi juga berkenan untuk menunjukkan. Ya, nanti setelah resmi dari KPU diterima oleh Pak Gunarto tadi, itu melaporkan komisioner KPU baik di Solo, Jakarta maupun pusat ya, itu ke kepolisian. Kemudian menyidik. Nah, disinilah penyidikan dugaan ijazah palsu mulai kepolisian, kemudian menerbitkan laporan polisi, ya kemudian menerbitkan surat perintah dimulai penyidikan, kemudian melengkapi dengan administrasi penyidikan, sampai akhirnya juga menggunakan pemeriksaan laboratorium kriminalistik atau laboratorium forensik di situ. Jadi awal dari pembuktian ijazah yang diduga palsu tadi adalah dengan laporan yang harus dilakukan, melaporkan komisioner KPU tadi ke Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan barang bukti adalah ijazah yang dilegalisir oleh KPU, dinyatakan dari KPU sebagai bukti utama nanti. Saudara itu dosen UGM bukan? Lalu bagaimana SK Pak Kasmujo bisa ada di tangan saudara itu, caranya seperti apa? Tidak, karena Ya. saya mendengar dari media itu kan begitu ramai. Ya, terus? Kemudian saya juga diminta sebagai saksi. Ya. Dan saya akan mencoba cari tahu. Saksi di mana? Saksi di mana? Di sini. Ya, terus mencari tahu. Yang memberi tahu saudara SK itu kan SK itu hanya dua, disimpan oleh Biro Akademik, Biro Kepegawaian atau yang bersangkutan. Kenapa bisa ada di tangan saudara? Saudara bukan dosen UGM, bukan karyawan UGM. Iya, saya nanya-nanya aja. Iya, yang memberikan siapa? Pertanyaan saya. Yang memberikan dia kan Nah, itu masalah serius. Kapan diberikan itu? Iya, karena menjadi tidak konsisten ijazah Pak Jokowi dibilang dokumen negara rahasia. Ini SK pribadi diberikan kepada Anda yang Anda bukan siapa-siapa, ya. Jadi saya lanjutkan pertanyaan saya sebelum kepada substansi. Saudara tadi duduknya di dekat TV atau bisa mendengar persidangan ini lewat TV-nya pengadilan?
Ya, udah, oke. Saudara bisa lihat TV di persidangan hari ini. Karena sebelum ditanya, saudara sudah bercerita tentang substansi, itu kami kaget semua di sini. Kita belum tanya tentang substansi, saudara sudah bisa menjawab, kan jadi satu keanehan. Jadi saudara tadi duduk lihat televisi pengadilan. Itu pertanyaan saya, dijawab aja iya, tidak, itu aja. Sebagian ya. Ya, oke, terima kasih. Nanti akan kami simpulkan kesaksian saudara itu bobotnya seperti apa. Mengenai pernyataan saya Jokowi anak PKI lah, memang PKI kok gitu, dan itu tidak mengandung peristiwa hukum karena tidak ada larangan anak PKI jadi presiden. Yang saya tuntut adalah kecermatan administrasi, tapi sekarang masalahnya sudah bergeser karena saya telusuri semua ijazah dia palsu. Ijazah SMA dia itu hasil nyuri dari orang yang namanya Joko Wahyudi. Itu punyanya Joko Wahyudi. Cek ke sekolahan, kalau nggak punyanya Joko Wahyudi tembak kepala saya. Kalau Jokowi merasa terfitnah, dia harus lapor ke polisi. Dia nggak lapor ke polisi, tiba-tiba saya ditangkap, diadili secara gelap, ya toh, divonis 3 tahun, ya toh, dan saya masuk penjara 2,5 tahun. Saya pulang, Pak. Keluarga saya sudah dihancurkan, istri saya sudah dihamili. Saudara tadi membantah tak ada menerima uang. Saudara pernah diperiksa oleh penyidik di Kejaksaan Agung? Pernah, Yang Mulia. Nah, apa keterangan saudara di sana waktu itu? Saya diperiksa 2 kali, Yang Mulia. 2 kali? Ya. Tentang penerimaan yang 20 kali yang dari Bu Epi itu ada juga, Yang Mulia. Saudara akui di dalam pemeriksaan itu? Dalam pemeriksaan saya mengakui. Iya, saudara akui, iya kan? Betul, Yang Mulia. Ya. Berapa kali saudara akui menerima uang? Berapa kali? 20 kali, Yang Mulia. 20. Itu berdasarkan informasi dari tim penyidik. Bukan keterangan saudara itu. Yang 20 kali keterangan saudara di penyidikan itu bukan keterangan saudara atau keterangan penyidik. Ya, majelis sudah meneliti tentang surat kuasa dari pihak tergugat. Untuk tergugat 1 ya, tergugat 1 Insinyur Haji Joko Widodo itu memberi kuasa kepada 3 orang ya. Yohanes De Brito Irfan, ya. Terus Fendi Tri Arianto, ya. Terakhir Adi Putro Panggarso Wicaksono. Ya, terima kasih ya sudah hadir. Lengkap. Kemudian tergugat 2 KPU Kota Surakarta, hadir langsung Ketua KPU Justinus Arya Ateswara. Ya. Selain itu juga memberi kuasa kepada di sini ya, dengan ini masukkan. Rois Alfianto, kemudian Wiji Lestari, selanjutnya Panji Rahmat Sidarto. Ada. Fotokopi. Tugas tolong Pak ditempatkan Ibu, itu jangan berdiri, Ibu duduk di sebelah. Tolong Pak. Tidak, di sebelah sini aja Pak. Sebelah sini. Ya, mohon maaf Bu ya, Pak ya, karena ini kapasitasnya, karena majelis juga tidak tahu berapa orang yang hadir, kita siapkan tempat duduk seperti ini ya. Ada kekurangan tempat duduk, tapi sudah salah satu dari kuasa saudara sudah ada di sini ya. Selanjutnya dari tergugat 3. Tergugat 3 ini Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Surakarta, Dr. Anus Munarso, hadir Pak ya. Ya. Kemudian memberi kuasa juga kepada Saiful Nadib, ya. Kemudian Muhammad Rois, Bana Bayu Wibowo, ya. Yang lain ada di sini ya. Ada jumlah totalnya 12 ya. 12. Selain itu ada Iwanuddin Iskandar Mulyono, kemudian Kusri Sabtono, Adi Gana, Eni Kustiningsih, Saiful sudah tadi, Ali Haidar,
Mas saya Latifah Sari, Iksan Muhajir, dan Rahmatullah Indrasari. Ya, tapi setelah diteliti oleh majelis, di sini ada, ya tadi sudah dinyatakan oleh kuasa bahwa ada kekeliruan ya, karena di sini disebutkan Pengadilan Negeri Boyolali, ya, seharusnya itu Pengadilan Negeri Surakarta. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang surat kuasa yang diajukan ke pengadilan, persidangan pengadilan itu harus telah didaftarkan di kepanitraan pengadilan. Ini surat kuasanya belum. Ya, nanti majelis akan sampaikan kepada saudara di akhir ya. Kemudian terakhir tergugat 4 Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Ini Profesor Dr. Ova Emilia. Ini rektor ya? Rektor. Ini memberi kuasa kepada ini ya, Ferry Anthony. Ya. Ini Kepala Biro Hukum Organisasi Universitas Gadjah Mada. Kemudian yang kedua yang hadir Ripsika Afifuddin. Selain itu ada Yusuf Aditya Wibowo dan Derajat Wicaksono. Kesemuanya adalah internal Universitas Gadjah Mada. Ya, setelah diteliti sudah didaftar. Dari perkembangan yang ada dan bukti baru itu sekarang adalah soal data dari anaknya Profesor Ahmad Sumitro sebagai dekan yang kemudian diaku sebagai pembimbing utama di dalam lembar pengesahannya skripsi Jokowi. Anaknya langsung Profesor Ahmad Sumitro itu yang pertama adalah bahwa namanya bukan Soe Mitro sebagaimana ada di dalam lembar pengesahannya yang benar SU Mitro, itu anaknya sendiri, dan anaknya itu Aida Grenburi itu juga alumni Fakultas Kehutanan UGM waktu bapaknya jadi dekan, sehingga dia lampirkan, dia sebarkan di media yang dinyatakan seperti itu. Itu satu. Yang kedua adalah bahwa tanda tangan yang ada di ijazah ya, di lembar pengesahan skripsi berbeda dengan tanda tangan Sumitro begitu, sehingga ini mencolok sekali sebagai penipuan atau pemalsuan. Sehingga itulah kenapa itu kan apa yang berkembang di media itu kita bawa ke Bareskrim sehingga menjadi bukti hukum. Kau yang tidak pernah datang sekalipun sejak kami gugat, kau yang tidak pernah tunjukkan batang hidungnya pun sekalipun sejak kami gugat datang itu. Jadi kalian jangan memaksa kami taat hukum sementara kalian sendiri tidak pernah menghargai pengadilan, tidak pernah menghormati hukum, tidak pernah datang ke pengadilan. Purnawirawan TNI datang penggugat, kau yang tidak pernah datang, kau yang tidak pernah hadir, kau yang tidak taat hukum, kau yang tidak beretikat baik, kalian semua beretikat jahat terhadap Republik ini. Saya ingin tegaskan sekali lagi kepada Puan, Antoni Salim, Jokowi, Erlangga. Saya katakan kepada kalian semua, kami sudah siap bertarung pada materi pokok perkara. Sudah banyak buktinya. Bukti pertama apa? Arsin, Kadeskot, dan Sekdesnya sudah masuk penjara. 2 penerima kuasa hukum juga sudah masuk penjara. Makanya saya ingatkan, jangan dekat-dekat dengan oligarki perampas tanah rakyat ini. Kalian bisa ditumpangkan seperti Arsin dan juga kuasa. Kalian jangan mau. Jangan makan duit haram dari Aguan. Aguan dapat duit dengan merampas tanah rakyat. Ojo lapis bumi akan mengimpit kalian. Siapapun yang makan tanah rakyat Banten. Tanah rakyat Banten itu punya tuah. Siapa yang berani berbuat zalim kepada tanah Banten, maka kalian akan siap menerima tuah. Kalian bisa lepas dari peradilan dunia, tapi sekali-kali kalian tidak akan pernah lepas dari peradilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian pasti di dunia juga kezaliman kalian akan dibalas. Makanya kita akan menunggu dari Bareskrim Mabes Polri untuk meningkatkan kasus ini. Jangan hanya Arsin, Sekdes, kemudian SP dan Chandra saja yang ditetapkan tersangka yang ditahan.
rakyat, ya kan? Aguan, semua yang terlibat, termasuk yang menerima manfaat dari barang curian tanah yang dirampas dari rakyat, ini juga harus dilibas, harus ditangkap. Sederhana saja, sederhana. Kasus pencurian motor dengan modus memalsukan BPKB dan STNK, itu yang ditangkap bukan yang maling dan yang memalsukan BPKB, yang memasukkan STNK enggak, tapi juga yang penadah motor curian ini juga ditangkap. Hari ini sertifikat itu siapa yang nadah? Terbukti Agung Sedayu. 263 SKGB itu diakui punya anak usaha Agung Sedayu. Mereka yang ngomong, BPN juga udah ngomong, Menteri ATR juga ngomong, itu punya Aguan, punya Agung Sedayu. Untuk proyek industri properti PIK 2, yang proyek ini punya Aguan dan Antoni Salim. Kalian selama ini didiamkan, rupanya tambah lama tambah kurang ngajar kalian kepada itu. Ya, tambah kurang ngajar kalian kepada negara ini. Tambah kurang ngajar kalian kepada rakyat Indonesia. Ingat, ini saya terangkan sebagai orang Islam. Siapa saja di dalam akidah kami umat Islam yang mati membela hartanya, maka dia mati syahid. Maka rakyat Banten yang berasal dari peradaban Islam, Kesultanan Banten Islam, itu siap membela hartanya. Kalau mereka menang, itu adalah keutamaan yang mereka akan dinaikkan derajatnya. Kalaupun akhirnya mereka tergilas, mereka syahid. Jadi ingat, jangan sekali-sekali bermain-main. Memang harus polisi yang manggil Aguan dan Antoni Salim, baru dia datang. Kalau sama pengadilan, dia dilepeh, diabaikan. Tapi sekali lagi, polisi pun hari ini kita lihat kok sikapnya begitu. Apakah harus bayar-bayar polisi, bayar-bayar polisi, bayar-bayar polisi, bayar-bayar polisi? Ya, apa harus bayar polisi agar bisa menangkap Aguan? Apa harus bayar polisi bisa nangkap Antoni Salim? Atau setidaknya nangkap Encut, Gojali ini ya, Mandan Mehmet, kemudian Ali Hanafiah Lijaya, ini semuanya aktor pagar laut. Kenapa kejahatan sertifikat lautnya ditangkap, ditahan, pagar lautnya yang jobrok, yang kelihatan nggak ditahan-tahan sampai hari ini? Padahal kalau pagar laut itu bisa ditangkap dengan pasal 98 Undang-Undang 32. Ya, halo Sobat Politik, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita sudah menyaksikan teman-teman bagaimana cuplikan video yang sangat menarik. Dan tentu teman-teman, sebelum kita bedah lebih dalam isu panas hari ini, jangan lupa untuk berikan komentar kalian dan subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan informasi menarik yang kita sampaikan. Teman-teman, kalau kita bicara soal kehidupan sehari-hari, ada satu hal yang mendasar yang selalu diajarkan sejak kecil, yaitu kejujuran dan rekam jejak. Waktu kita sekolah dulu, mau sekolah atau mau kerja, atau bahkan saat mencoba membangun kepercayaan dengan orang lain, lembar kertas yang dinamakan ijazah atau sertifikat seringkali jadi simbol dari kerja keras kita. Bukan sekedar lembar kertasnya saja, tapi nilai kejujuran dan proses di balik kertas itu yang bikin orang lain percaya bahwa proses kita betul-betul sudah kita jalani. Tapi bayangkan kalau konsep kepercayaan dan rekam jejak ini dibawa ke level yang jauh lebih tinggi, level pengelolaan sebuah negara. Ya, di dalam dunia politik dan tata kelola pemerintahan, kepercayaan publik itu adalah segalanya. Ketika seseorang memegang jabatan publik paling tertinggi, menjadi wali kota, gubernur, bahkan presiden dan wakil presiden, tetap menjadi dokumen adalah riwayat hidup, bukan lagi sekedar dokumen pribadi teman-teman, melainkan bagian dari informasi publik yang wajib terbuka. Mengapa? Karena dari situasi masyarakat melihat bagaimana integritas seseorang pemimpin yang menjadi pemimpin tertinggi di negara ini. Nah, teman-teman, belakangan ini perhatian publik kembali disedot pada dinamika hukum dan politik di tanah air yang cukup hangat, yaitu perkembangan persidangan gugatan civil lawsuit terkait keabsahan dan transparansi ijazah Pak Jokowi hingga dinamika rakyat pendidikan Mas Gibran. Ya, Sobat Politik, kalau kita amati dari perkembangan sidang di Pengadilan Negeri Surakarta dan putusan Komisi Informasi Publik atau KIP baru-baru ini, ada beberapa poin menarik yang patut kita cermati bersama. Yang pertama, teman-teman, soal putusan KIP dan keterbukaan informasi publik. Nah, dalam persidangan dan dinamika KIP, majelis menegakkan prinsip penting, yaitu ijazah dan kualifikasi
publik merupakan informasi yang sewajarnya terbuka untuk umum. Asas transparansi ini ditegaskan agar tidak ada kesimpangan siuran di tengah masyarakat. Pihak kuasa hukum dan penggugat terus mendorong agar dilakukan pembuktian dan pencocokan dokumen secara gamblang, bahkan ada opsi meminjam barang bukti jika diperlukan di persidangan guna menjawab keraguan publik secara tuntas. Kedua, teman-teman, adanya sorotan terhadap riwayat pendidikan dan penyetaraan ijazah Gibran. Nah, tak kalah ramai perhatian publik juga tertuju pada penelusuran riwayat pendidikan Mas Gibran. Isu penyetaraan ijazah sekolah luar negeri seperti Orsis Par Sekunder School difasilitasi lewat Kemendikbudrismen menjadi sorotan tajam pagiat seperti Roy Suryo dan kawan-kawan. Publik mempertanyakan apakah dokumen yang diterbitkan berupa surat keterangan itu memiliki bobot akademis yang setara dengan ijazah kelulusan biasa, ataukah ada celah administratif yang perlu diklarifikasi. Ketiga, gelombang suara masyarakat dan pengamat politik. Nah, dinamika ini makin hangat ketika tokoh dan pengamat seperti Roy Suryo, Rocky Gerung, hingga elemen masyarakat seperti kelompok Pasugba memicu perdebatan sengit. Banyak warga netizen di kolom komentar menyuarakan agar seluruh proses hukum dan administratif ini dibuka sejujur-jujurnya tanpa ada yang ditutup-tutupi. Sebagian masyarakat tuntutannya bagi masyarakat atau pemimpin saat ini adalah sederhana saja. Jika memang valid dan asli, tunjukkan secara terbuka agar polemik panjang ini selesai dan dengan menuntaskan dan tidak menjadi beban sejarah. Nah, teman-teman semua, menurut kalian dinamika hukum dan politik ini ada satu pelajaran berharga yang bisa kita petik bersama, yaitu di era keterbukaan informasi seperti sekarang, masyarakat kita sudah cerdas. Publik tidak lagi bisa menerima narasi, tapi menuntut bukti, transparansi, dan kejujuran dari para pemimpin kita. Bangsa yang besar ini adalah bangsa yang menghargai kebenaran dan menjadikan integritas sebagai pilar utama dalam bernegara. Ya, teman-teman semua, bagaimana menurut pandangan kalian sendiri? Apakah kalian percaya transparansi dokumen pejabat ini sudah ditangani dengan baik oleh lembaga hukum kita, atau masih ada hal yang perlu dibuka secara terang lagi? Coba teman-teman tulis pendapat kalian secara bijak dan santun di kolom komentar di bawah, dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kita yang lain agar banyak yang melek akan politik. Ya teman-teman, kita melihat juga di kolom komentar di bawah ada banyak tanggapan dari netizen yang sudah memberikan tanggapannya, dan mari kita saksikan bersama teman-teman bagaimana perkembangannya. Ya, teman-teman, di sini disampaikan oleh teman kita Paudi memberikan tanggapannya, kalau tidak punya ijazah asli Jokowi dan pengacaranya jangan bohong, harus jujur. Ya, teman-teman, kita lanjut di sini juga teman kita Orang Bawah memberikan tanggapannya, dengan kejadian ini hendaknya bisa dijadikan untuk perbaikan syarat pencalonan pejabat. Sampaikan teman kita Mushadalwanto memberikan tanggapannya, malu negara sebesar Indonesia menyelesaikan hanya ijazah saja seruet ini. Ya, Nia Epirila memberikan tanggapannya juga, kalau perlu Termul ikut dipenjarakan walaupun hanya 2 tahun melindungi kebohongan. Ya teman-teman semua, kita lanjut di sini juga teman kita Siti Rofia memberikan tanggapannya, di negara manapun kalau kebohongan disertai nyolong duit rakyat sudah dihukum mati. Ya teman-teman semua, Rewards memberikan tanggapannya, kejujuran adalah modal utama untuk keselamatan dunia akhirat. Ya teman-teman, kita lanjut di sini juga teman kita Roham Hagus memberikan tanggapannya, kebohongan pada saatnya pasti akan terbongkar, yang salah bahkan saleh, yang jujur bakal makmur, fan yang tidak jujur pada saatnya bakal hancur. Ya teman-teman semua, kita lanjut. Muhammad Fadirmansyah memberikan tanggapan, jangan ada lagi pemimpin tertinggi sampai bahwa ada ijazah palsu. Ya teman-teman, kita lanjut. Alto memberikan tanggapan, kepolisian sebagai aparatur hukum, apa jadi keparat hukum di kasus ijazah Jokowi? Kalau barang bukti ada kepolisian, kenapa tidak diserahkan ke pengadilan? Penjabat dan aparat pada kaplak, lihat rakyat gaduh dan terpecah belah. Ya teman-teman, kita lanjut di sini juga teman kita Nurdin memberikan tanggapannya, kepolisian, Kapolda, Baskrim
termul pengacara, semua berak-berak mentret nggak malu. Pembohong masih dibela karena banyak uangnya. Nanti lower seperti ini jangan dipakai, karena dia sudah membela seorang pembohong sampai mati-matian. Bila perlu hukum juga, karena sudah menghalangi pemeriksaan, dan Baskrimnya juga harus dipecat karena sudah memeriksa penuh kebohongan. Ya teman-teman, kita lanjut di sini juga teman kita Untung Sugiharto. Di sini dia berpendapat teman-teman, membela kebenaran adalah ibadah, membela kebohongan demi posisi jabatan adalah kemungkaran. Mari tegakkan amar ma'ruf nahi murkan. Ya teman-teman, disampaikan oleh kita Tumi Jet Aceh. Di sini dia berpendapat teman-teman sangat betul, 1000% kemenangan rakyat NKRI itu paten semua. Pembela pahlawan Indonesia, kebenaran kejujuran bangsa. Ya, sobat politik, kita lanjut. Yasnita memberikan tanggapannya, sangat memalukan yang melindungi ijazah palsu, terutama pemimpin rakyat. Terus pihak keamanan Polri, terutama sekali partai yang mengusung dan mempertanggungjawab sekali KPU yang menyeleksi berkas periksa orang dari yang KPU yang sudah tidak becus. Ya teman-teman semua, kita lanjut di sini juga teman kita Abedrosika memberikan tanggapannya, Jokowi berlindung di ketiak Metro Jaya. Bila polisi ingin pulih dari kebencian rakyat, saatnya sekarang tunjukkan ijazah Jokowi. Yang benar jangan dilindungi. Kalau polisi nggak bilang polisi PKI Polri harus jeli, PKI itu akan bangkit yang dikoordinir Jokowi. Nah teman-teman semua, kita lanjut. Muhammad Salim memberikan tanggapannya, suruh minta sama Polda untuk dicocokkan. Kalau Polda nggak mau kasih alasan apa bisa jadi kalau Polda nggak mau kasih, berarti Polda lah yang sengaja melindungi kebohongan Jokowi dan bikin gaduh. Nah teman-teman semua, bagaimana tanggapan kalian mengenai isu polemik dan tanggapan dari teman-teman kita netizen? Dan teman-teman, mari kita juga memberikan opini cerdas kita di kolom komentar di bawah, karena di sana kita akan berdiskusi bersama. Nah teman-teman semua, demikian saja untuk cuplikan video kali ini. Jangan lupa saksikan video berikutnya yang tak kalah menarik dari channel ini. Dan demikian saja teman-teman, salam NKRI, harga mati.